Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawati, NPM 1903011040. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS akuntansi syariah, yaitu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan modal atau laporan ekuitas, yang ketiga, laporan posisi keuangan, yang keempat, laporan arus kas, yang kelima, laporan rekonsiliasi dan bagi hasil, yang keenam, jurnal penutup, dan yang ketujuh, neraca saldo setelah penutupan. Oke, sekarang ke soal. Nah, BPRS Rahma sudah ada neraca saldo setelah disesuaikan periode Desember 2019. Sudah ada datanya di sini. Nah, sudah dijumlah juga sebesar 10.912 juta rupiah. Lalu, yang pertama kita membuat yaitu laporan laba rugi. Nah, apa sih itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain, seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Nah, ini tuh unsur laporan laba rugi itu ada penghasilan, beban, hak pihak ketiga atas bagi hasil, dan zakat. Pokoknya itu semua pendapatan sebagai mudorib dikurangkan dengan beban-beban dikurang sama zakat, itulah laba neto atau laba bersihnya. Seperti itu. Nah, pendapatan sebagai mudorib itu dari pendapatan jual beli, pendapatan murabahah, pendapatan bagi hasil, ada bagi hasil musyarakah, mudharabah, ada pendapatan ijarah, pendapatan utama lainnya, operasional lainnya, dijumlah semua pendapatannya, lalu dikurangkan dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil, lalu dikurangkan sama beban-beban, semua beban-beban bank itu dikurangkan dengan pendapatan. Nah, ketemulah laba usaha. Laba usaha di sini ditambahkan dengan pendapatan non-usaha. Pendapatan non-usaha diketahui 20 juta rupiah. Nah, ketemulah laba sebelum pajak dan zakat. Nih, banknya belum bayar pajak sama zakat. Jadi dikurangkan dulu dengan zakat dan pajak. Nah, jumlahnya itu pajak dan zakatnya 55 juta. Nah, laba sebelum zakat ini dikurangkan dengan pajak sama zakat, hasilnya itu 137.100.000 rupiah. Inilah yang disebut sebagai laba neto atau laba bersih. Yang selanjutnya, kita akan membuat laporan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini tuh ringkasan perubahan modal dalam periode tertentu di BPRS Rahma pada periode Desember 2019. Ada dua cara. Yang pertama, kita bahas yang pertama itu, cara yang pertama sama saja seperti modal awal, pokoknya ditambah dengan laba ditahan sudah ditentukan penggunaannya, laba ditahan belum ditentukan penggunaannya, itu dijumlah saja. Nah, itulah jumlah modalnya. Laba ditahan juga sudah diketahui 301 juta. Terus pembentukan cadangan umum sudah ada di data NSD. Laba ditahan tahun berjalan juga sudah ada, tinggallah jumlahkan jumlah modal ini dengan laba ditahan tahun berjalan atau laba bersih. Nah, hasilnya ini 756.470.000 rupiah. Sama dengan cara singkatnya. Cara singkatnya ini lebih simpel ya, lebih enak dimengerti. Itu modal sahamnya diketahui 318 juta rupiah, laba ditahan belum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya 301 juta, laba ditahan 2012 nya 227.000
laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya diketahui 143.000. Nah, laba tahun berjalan atau laba bersih itu sebesar 137.100.000 rupiah. Nah, nominalnya itu sama saja. Terserah mau pakai cara yang mana. Nominalnya 756.470.000 rupiah. Yang selanjutnya mengerjakan laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu biasa disebut dengan neraca ya. Itu menggambarkan posisi keuangan BPRS Rahma dalam periode tertentu gitu. Itu isinya ada aktiva sama pasiva. Jadi kita menghitung kasnya itu aktivanya itu berapa, pasifanya itu berapa. Aktiva di sini ada kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penyisian kerugian giro pada bank lain, efek-efek, penyisian kerugian efek-efek. Itu dijumlah. Lalu ada piutang sebesar 5.900.000, ada pembiayaan sebesar 856 juta rupiah. Lalu ada pinjaman kod, penyisian pinjaman, kerugian kod, aset pajak tangguhan, itu dijumlah. Lalu ada aset tetap, aset tetap dikurangi sama penyusutan aset tetap, ditambah dengan aset lainnya. Nah, ketemulah total aktiva sebesar 9.103.470.000 rupiah. Itulah total aktivanya. Nah, sekarang untuk menghitung total pasifanya. Nah, ini total pasiva. Pasiva itu terdiri dari utang sama modal. Ada kewajiban segera, giro wadiah, tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain, bagi hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain-lain. Ini semua utang dicampur jadi satu. Dijumlahkan senilai 1.902.000.000 rupiah. Dana syirkah temporer deposito mudharabah, dana syirkah temporer deposito tabungan mudharabah. Maaf salah, tabungan mudharabah ya. Ini 6.445.000.000 rupiah. Terus ditambah sama modal. Modal sahamnya berapa, laba ditahannya sudah ditentukan penggunaannya, diketahui 301 juta, yang belum ditentukan penggunaannya 370.000. Nah, saldo laba, ini laba bersih 137.100.000 rupiah. Lalu ditambahkan hasilnya harus balance antara aktiva sama pasiva. Nah, perbedaannya kalau bank konvensional itu tidak ada investasi tidak terikat. Kalau bank syariah itu ada tabungan mudharabah sama deposito mudharabahnya. Yang selanjutnya kita akan membuat laporan arus kas. Nah, ini laporan arus kas BPRS Rahma periode 2019. Ada laba bersih, labanya, penyusutan itu akumulasi, penyusutan aktiva tetapnya, terus ada arus kas dari aktivitas operasional, semuanya dijumlahkan. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi. Investasinya berapa, pendanaannya berapa, dijumlahkan semuanya. Nah, jadilah penambahan kasnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan laporan rekonsiliasi dan bagi hasil. Apa itu laporan rekonsiliasi dan bagi hasil? Itu adalah rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Nah, mulai menghitung jumlah pendapatan usaha utama. Ini 1.347.100.000 rupiah didapat dari
jumlah pendapatan. Kita bisa lihat di laba rugi ini ada pendapatan murabahah, pendapatan musyarakah, mudharabah, ijarah, itu sama pendapatan usaha utama lainnya itu dijumlah jadilah pendapatan usaha utama. Lalu ada pengurangan, penambahan pendapatan yang tersedia untuk dibagi itu sebesar 1.347.100.000 rupiah. Pendapatan bagi hasil yang menjadi hak bank. Nah, ini didapat dari pendapatan yang tersedia untuk dibagi yaitu 1.347.100.000 rupiah dikurang dengan hak pihak ketiga. Hak pihak ketiganya diketahui 332 juta rupiah. Nah, 1.347.100.000 rupiah dikurangi 332 juta rupiah. Dapat bagi hasil yang menjadi hak bank. Nah, bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana. Yang pertama, ada bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan. Sama bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana belum didistribusikan. Ini bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana tadi sudah diketahui sebesar 332 juta rupiah kan. Jadi tinggal saja melihat bagi hasil hak pemilik dana yang belum didistribusikan. Itu berapa bagi hasil yang belum didistribusikan? Nah, di sini ini dia bagi hasil yang belum dibagikan sebesar 19 juta rupiah. Bagi hasil yang belum dibagikan itu sama saja yang belum didistribusikan, jadi ditulis 19 juta rupiah. Tadi bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana itu sebesar 332 juta. Nah, dikurangi sama 19 juta yang belum didistribusikan. Hasilnya dana yang sudah didistribusikan sebesar 313 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Apa sih itu jurnal penutup? Itu adalah ayat-ayat jurnal yang dibuat pada periode akuntansi untuk menutup perkiraan-perkiraan sementara atau nominal account. Closing journal entries ini menutup nominal account itu akun nominal. Akun nominal itu kan ada dua ya, pendapatan sama beban. Kalau akun real itu ada harta, utang, sama modal. Nah, ini jurnal penutupnya, menutup akun pendapatan sama beban. Jika ingin menutup akun pendapatan, maka pendapatannya itu di debit. Nah, ini di debit pendapatannya semua ditutup pada ikhtisar laba rugi. Ini menutup akun pendapatan biar saldo pendapatannya itu 0. Yang kedua itu kita menutup akun beban. Nah, akun beban ini ditutup. Kan beban itu saldo normalnya di debit. Kalau menutup akun beban, maka saldo jurnal penutupnya itu di kredit. Seperti itu. Untuk mengenolkan akun beban, menutup akun beban. Nah, yang ketiga itu ikhtisar laba rugi pada laba ditahan. Itu berisi saldo labanya, laba bersihnya itu berapa. Di sini diketahui saldo laba bersih 137.100.000 rupiah. Nah, jumlah jurnal penutupnya 3.354.200.000 rupiah. Selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penutup. Nah, ini neraca saldo setelah penutupan BPRS Rahma, neraca saldo setelah penutupan periode Desember 2019. Ini ada nomor akunnya, keterangannya, debit sama kredit. Nah, ini tuh neraca saldo setelah penutupan itu isinya
kepala akun nomor 1 sampai dengan nomor 3. Jadi kan tadi itu yang pendapatan sama beban, kepala akun nomor 4 sampai akhir, itu dia sudah ditutup di jurnal penutup. Jadi sekarang kita tidak membuat neraca pendapatan dan beban. Jadi hanya tersisa aset, liability, sama equity. Ini saldonya ini melihat dari neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini dia dari data awal. Ini dilihat dari data awalnya. Kasnya berapa, penempatan BI-nya berapa, giro pada bank lain berapa, efek-efek, dan sampai akhir. Nah, sampai nomor akun ketiga. Nah, di sini kan tadi ada labanya ya. Jadi labanya itu dimasukkan ke sini. Ditambah sama modalnya. Dimasukkan, dapatlah jumlah neraca saldo setelah penutup. Harus balance antara debit sama kreditnya. Kalau tidak balance berarti ada yang salah di awal tadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.